Halo teman-teman, welcome to Next Generation Online Service. Puji Tuhan, kembali lagi nih sama aku, Vena. Dan pada hari ini kita sama-sama akan mendengarkan sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada hari ini, biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan, Tuhan yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat dengan mudah kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema yang akan aku bawakan pada hari ini adalah stop complaining. Jadi kalau misalnya kita ngerti dalam bahasa Indonesianya itu adalah berhenti ngeluh gitu ya. Karena cenderung kita nih khususnya anak-anak zaman sekarang sering banget yang namanya tuh ngeluh, ada masalah dikit maunya cepet-cepet selesai. Ada masalah dikit maunya nyerah, atau enggak ada yang bilang udahlah bawa tidur aja, ada masalah itu ya udahlah nyerah aja gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan nih, sebenarnya boleh nggak sih kita itu ngeluh atau nyerah dengan apa yang kita alami gitu. Sedangkan kalau anak-anak muda kan biasanya jiwa-jiwanya itu maunya yang semangat terus ya. Tetapi mereka lupa nih, ternyata ketika ada masalah itu mereka belum siap untuk menghadapi hal tersebut. Maka dari itu ketika adanya masalah langsung nyerah, langsung ngeluh. Seolah-olah kita menyalahkan Tuhan gitu ya. Ternyata kalau kita meriset gitu ya, ada beberapa data yang membuktikan bahwa kenapa kita ini ngeluh? Karena ada beberapa kesalahan yang ternyata itu kita buat sendiri gitu teman-teman. Ada misalnya seperti ini, kita itu ngeluh karena nilai kita ini jelek. Ketika kita ujian, nilai yang kita dapat ini jelek. Atau misalnya kita ngeluh nih, kita ngelihat teman kita ini ada yang dia itu badannya enggak gemuk gitu ya teman-teman. Nah kita tuh malu dan kita tuh jadi ngeluh gitu. Kenapa sih saya punya badan yang gendut banget? Kenapa? Karena kita nggak jaga pola makan kita teman-teman. Ada juga yang ngeluh karena nilainya jelek. Kenapa nilainya bisa jelek? Karena dia ini nggak mau belajar gitu ya teman-teman. Nah kalau kita lihat nih dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Kolose 4 ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi yang pertama, kenapa kita nggak boleh mengeluh? Karena firman Tuhan katakan kita ini harus bertekun. Artinya tekun itu bukan cuma hal yang dialami yang baik saja, tapi kita bertekun dalam proses yang kita alami gitu ya teman-teman. Dan juga kita harus berjaga-jaga. Jadi maksudnya apa nih berjaga-jaga? Artinya kita harus mempersiapkan diri kita agar supaya kalau misalnya ke depannya kita melalui masalah, kita dapat menjaga atau mungkin kita dapat menjaga diri kita untuk kita ini nggak mengeluh. Karena firman Tuhan katakan kita harus mengucap syukur. Jadi bukan hanya bertekun dan berjaga-jaga, kita juga harus mengucap syukur. Tapi kan itu susah banget Kak untuk diterapin. Tapi bisa teman-teman untuk kita menerapkan ke semua. Ketika kita punya masalah, kita harus mengucap syukur. Rasanya mungkin aduh aneh banget nih kita punya masalah tapi kita harus mengucap syukur. Rasanya kan pengennya ngeluh aja gitu ya dengan apa yang sudah kita alami. Tapi kita lihat lagi nih dalam kebenaran firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, poin yang kedua, kenapa kita nggak boleh ngeluh? Karena firman Tuhan katakan, yang Tuhan kehendaki dalam diri kita itu adalah mengucap syukur yang pertama. Jadi itu adalah mengapa kita nggak boleh ngeluh dengan apa yang sudah kita alami gitu ya teman-teman. Kalau kita ada masalah, kalau misalnya kita ada suatu hal yang kita alami rasanya berat banget. Aduh Tuhan kayaknya saya tuh nggak bisa deh ngelalui ini. Tapi firman Tuhan katakan apa? Harus mengucap syukur dan nggak boleh ngeluh. Firman Tuhan katakan kita mengucap syukur aja pas keadaan kita yang baik. Enggak seperti itu, tapi firman Tuhan katakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Jadi kalau misalnya dibilang dalam segala hal itu berarti mencakup keseluruhan gitu ya teman-teman. Bukan hanya waktu senang aja, bukan waktu dalam bahagia aja, tapi dalam waktu sulit pun kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi Kak, kalau misalnya ngeluh itu nggak dikehendaki Tuhan dong. Benar. Jadi
ngeluh itu nggak dikehendaki Tuhan ya teman-teman, karena yang Tuhan kehendaki itu adalah mengucap syukur. Dan selanjutnya nih, kalau misalnya kita lihat, emang ada Kak dalam keadaan yang sulit itu ada memungkinkan kita untuk mengucap syukur. Kalau kita lihat kejadian Yesus tentang dia itu memberi makan 5.000 orang, dan mungkin ada yang dia memberi makan 4.000 orang. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Lukas dan juga Injil Matius, dalam Matius 14 ayat yang ke-19 dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Nah, apa sih maksud dari ayat ini? Dari yang aku baca ayat ini dan aku renungkan gitu ya teman-teman, dari ayat ini menjelaskan bahwa dalam situasi apapun itu juga rasanya itu nggak mungkin, rasanya itu mustahil. Sama seperti yang dilakukan Yesus kepada orang banyak itu. Jadi ketika Yesus dia sedang khotbah gitu ya teman-teman, banyak orang yang datang untuk mendengarkan ceramahnya Yesus gitu ya. Tapi ketika sudah selesai ini, Tuhan melihat bahwa mereka yang datang mendengarkan dia, banyak banget kan orang yang datang untuk mendengarkan dia, dan mereka belum makan dan juga minum gitu ya teman-teman. Tapi bukannya Yesus ini langsung bilang ya udah biarkan mereka aja pulang gitu, langsung mereka mencari makanan mereka masing-masing. Tapi apa yang Tuhan katakan, mereka Tuhan menyuruh muridnya itu untuk mencari apakah ada makanan yang tersedia gitu ya. Ternyata ada, yang ada cuma apa? 5 roti dan juga 2 ikan. Rasanya mungkin banget gak sih ada 5.000 orang gitu ya. 5.000 orang dikasih makan cuma 5 roti sama 2 ikan. Rasanya kan gak mungkin banget ya. Nah, apa yang Yesus lakukan setelah itu? Kita lihat tadi bahwa Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu dia mengangkat 2 ikan dan juga 5 roti itu. Nah, ketika Yesus mengucap syukur, mungkin kita lihat rasanya nggak mungkin ya, setelah tadi cuman ada 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang, rasanya itu nggak mungkin banget. Tetapi ketika Yesus mengucap syukur, dia mengangkat roti dan juga ikan itu, lihat apa yang terjadi. Mereka semua 5.000 orang itu mereka tercukupi. Bahkan bukan cuma tercukupi, tapi tersisa 12 bakul gitu teman-teman. Nah, kita lihat nih, dengan adanya masalah yang kita punya gitu ya, kita lihat, aduh Tuhan rasanya udah berat banget, saya nggak bakal mungkin untuk lewati masalah yang sudah saya alami ini. Rasanya aduh saya pengen nyerah aja, rasanya pengen ngeluh, rasanya ini semua gara-gara orang di sekitar saya, dan bahkan kita menyalahkan diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, firman Tuhan katakan kita harus mengucap syukur. Sama halnya dengan Yesus lakukan, ketika dia mengucap syukur dengan adanya keterbatasan, maka apa? Tuhan membuat semuanya itu berhasil, dan bahkan bukan hanya berhasil tetapi berkelimpahan. Dari 5 roti dan juga 2 ikan, kita lihat apa yang dilakukan, itu semuanya memberikan hasil yang terbaik, bahkan luar biasa, sampai ada sisanya gitu teman-teman. Jadi poin yang ketiga adalah mengucap syukur. Meskipun rasanya itu mustahil, tapi coba nih kita mengucap syukur nih. Kalau ada masalah dalam setiap kehidupan kita, coba katakan kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu. Mungkin setelah kita mengucap syukur, masalah yang kita alami itu tidak langsung selesai, tetapi ada kelegaan dalam hati kita, seperti itu ya teman-teman. Jadi biarlah firman Tuhan pada hari ini tentang stop untuk mengeluh dapat kita mengerti dan kita pahami, sehingga dalam setiap kehidupan kita ini firman Tuhan dapat kita terapkan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk terus menjadi anak-anak muda yang senantiasa mengucap syukur dan tidak mengeluh dengan apa yang kami miliki. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah yang menjadi panutan setiap kami, untuk kami terus semangat untuk menjalankan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.